Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali bertemu di channel Bimbingan Belajar Hidup Perfect Mojokerto. Setelah kemarin kita membahas dan membuktikan apa betul HOTS itu sulit, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah mudah menyusun pertanyaan HOTS ya. Jadi ada 3 langkah dan ini harus dipahami secara berurutan ya. Yang pertama adalah pemahaman kata kerja operasional, yang kedua kontekstual materi, dan yang ketiga adalah melalui penyajian pertanyaan yang menuntut berpikir imajinatif. Pemahaman kata kerja operasional untuk membuat HOTS akan kita bahas di pertemuan kali ini karena ini cukup panjang ya. Baik, kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom itu di level analisis ini ada 3 yang saya contohkan di sini. Membandingkan, mengunggulkan, mengaitkan, evaluasi, membuktikan, mengkritisi, menilai, dan di level C6 sintesis ada memprediksi, menyusun, dan mengkategori. Nah, langsung saja kita cek bagaimana mengimplementasikan kata kerja operasional dalam menyusun pertanyaan HOTS ini. HOTS, pemahaman kata kerja operasional membandingkan. Jadi pertama kita sajikan ya narasi tentang proses pembentukan batuan. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Kalau kita lihat di sini tentu ini tidak kontekstual ya, materinya hanya sebatas pemahaman proses pembentukan batuan. Kemudian dari aktivitas pemahaman tersebut siswa kita minta untuk membandingkannya. Contoh ya, contoh. Nah, ini ada gambar tangan ya, mungkin gak terlalu bagus, mohon maaf apabila seperti itu. Jadi proses pembentukan batuan diawali oleh pembentukan batuan beku yang terbentuk melalui naiknya magma ke permukaan bumi. Kemudian magma tersebut kontak dengan suhu yang rendah, mengalami pembekuan, terbentuklah batuan beku. Itu proses pembentukan batuan beku. Kemudian batuan beku yang sudah terbentuk cukup lama mengalami proses eksogen. Proses eksogen ini diantaranya suhu tinggi akibat paparan intensitas matahari, suhu rendah akibat suhu di malam hari, kemudian ditambah lagi proses pukulan air hujan dan tiupan angin. Akhirnya membuat batuan beku yang sudah ada ini retak, lama-lama lapuk dan pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, batuan yang terbentuk ini disebut sebagai batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini akan bercampur dengan lumpur akibat erosi pengikisan tanah terbawa ke dasar lautan. Jadi terbentuklah lapisan pertama, kemudian ada lumpur bercampur dengan sedimen, batuan sedimen tiba lagi di dasar laut membentuk lapisan kedua, dan begitu berulang-ulang terjadi hingga mengakibatkan tumpukan lumpur dan terjadilah proses suhu tinggi, temperatur tinggi, dan pressure atau tekanan tinggi. Kemudian terbentuklah batuan metamorf. Nah, dari proses tersebut kita munculkan pertanyaan. 1. Bandingkan. Nah, ini ada kata kerja operasional ya. Bandingkan manakah jenis batuan yang memiliki proses pembentukan terlama. Jadi di sini yang kita gunakan adalah kata kerja operasional, membandingkan. Kalau misalkan kita gunakan analisis lah misalkan, itu bukan merupakan kata kerja operasional, melainkan kata kerja tingkatan berpikir. Umumnya siswa akan bingung, analisis itu mau diapakan, prosesnya itu mau diapakan. Kalau dibandingkan kan jelas ya, ada 3 proses tadi, kemudian kita bandingkan mana yang merupakan proses pembentukan terlama dari 3 jenis batuan tersebut. Kemudian yang kedua, narasi tentang jenis batuan beku luar, batuan beku dalam, dan batuan beku korok atau geng. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ya, ada batuan beku luar, berarti batuan yang terbentuk di luar permukaan bumi.
ada batuan beku dalam, berarti terbentuk jauh di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Atau yang ketiga, batuan beku korok atau geng, yaitu bentuk batuan beku yang terbentuk di dekat permukaan bumi. Nah, dari proses tersebut akan jelas kalau siswa kita memahaminya. Tentu yang paling cepat itu adalah batuan beku luar karena suhunya itu lebih rendah dibandingkan suhu di bawah permukaan bumi. Dari proses itu, siswa akan kita minta untuk membandingkan manakah jenis batuan beku yang memiliki proses pembentukan tersingkat. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya HOTS pemahaman KKO ini terkadang memang bukanlah materi kontekstual. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih, silakan share, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.